Makasih dong. Sebelum saya memulai pelajaran bisnis ini, kita ada pesan terlebih dahulu ya. Ternyata banyak yang nggak masuk. Ya. Nanti jangan sebutkan namanya, bilang Najiro ya. Oke. Hidayah nih. Iya, Najiro. Maulana Muhammad. Izin. Muhammad Nadawi dan Sakit. dan Rafika. Sakit dong. Tadi kalau hadir. Raisya Wulandari. Hadir. Alifia Nurhaliza. Izin. Sakit. Aida Fitria. Sakit. Tina Mulu Azmi. Mbak Angela. Alfa Nuria. Saya. Sylvia Fitri Akwa. Ahmad dan Sari. Muhammad Zaim. Kawan Dair. Muhammad Salman. Muhammad Farhan. Mbak Tina. Kita doakan ya teman-teman yang kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, coba tidurnya dirapikan dulu. Sudah ya, udah rapi bukunya disiapkan. Di atas meja cuma ada buku Al-Quran hadis, buku tulis sama alat tulisnya ya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang akan kita pelajari nanti bisa menjadi ilmu yang berkah dan normal bagi kita ke depannya. Doa sebelum belajar bersama-sama dimulai. 1, 2, 3. Yaitu yang pertama, dapat memastikan bahwa siswa dapat menjelaskan arti dan kedudukan anak yatim dalam Islam. Kemudian siswa dapat membaca dan memahami isi surah Al-Maun. Siswa dapat menyebutkan kandungan nilai dalam surah Al-Maun dan siswa mampu menunjukkan sikap kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran materi kita pada teman hari ini. Oke, sebelumnya di sini saya mau tanya, anak yatim itu apa sih? Yang kehilangan ayah. Kehilangannya itu kenapa? Kehilangan dunia. Di pasar. Oh, Ya tuh gimana nasibnya? oke, kalau misalnya yatim piatu, Bilangan. kan jelas ya, hilangnya itu kemana? Meninggal. Ambil Oke, jadi pengertian dari anak yatim adalah anak yang ditinggal meninggal dunia oleh ayahnya sebelum dia balik atau dewasa. Kalau misalkan dia udah dewasa terus ayahnya meninggal ketika dia dewasa, dia masih pantas disebut anak yatim atau tidak? Udah ya. Nah, kalau yatim
ibadah, karena Islam itu memuliakan anak yatim dan memerintahkan pada kita untuk menyayangi anak yatim. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, dan siapa yang menyayangi anak yatim, maka dia di surga kelak akan dekat dengan Rasulullah seperti dua jari yang berdampingan. Masya Allah. Nah sekarang coba kita bayangkan kalau misalkan ada anak kecil yang bilang dia meninggal oleh ayahnya gitu. Mereka itu rasa sedih atau senang? Sedih lah Bu. Nah, senang tugas kita sebagai seorang muslim itu menunjukkan kasih sayang dan kepedulian pada mereka. Nah, kemudian bagaimana sih sikap yang harus kita lakukan kepada anak yatim? Nah, di sini lagi saya akan sampaikan video karena disimak baik-baik ya videonya. Berikan surat-suratnya, ayo berikan. Jangan paman, rumah ini adalah milik orang tuaku. Tahu, aku hanya mau lihat surat-suratnya saja. Tapi apa? Sejak orang tua meninggal, siapa yang mengurus? Aku kan? Tapi paman kan juga sudah mengambil alih semua peninggalan orang tuaku. Paman biarkan rumah ini tetap ada. Cuma ini satu-satunya peninggalan orang tuaku yang tersisa. Banyak bicara kamu. Sini. Iya. Nah, ini surat-suratnya Pak. Sudah lengkap semuanya kan? Oh, jika begitu, kita lihat ada rumah ini, kita cari milikmu. Dan uang ini sekarang jadi milikmu. Terima kasih Pak. Semoga kita tinggal di sini. Sama-sama. Ya Allah, aku harus tinggal di mana setelah ini? Ini tidak bisa dibiarkan. Senang sekali. Ya. Waduh, bukankah sabar nih mau pakai bonus 1 juta? Coba kalian jangan banyak-banyak. Ikutlah denganku. Di mana aku? Aku di mana? Di tempat di mana kan di mana kalian melihat dan balasannya. Lihat, harta yang itu tinggal kepada kami. Jangan berani-berani merawasnya dan memakannya. Jangan kasihan. Biarkan malunya kita benar-benar. Usahakan jangan pernah mendengar itu. Aku bukan pengkhianatan. Aku tidak pernah menyebutkan Allah. Ya, tapi kamu pernah diberi amanah untuk menyayangi seorang yatim. Tapi kamu selalu mengertinya dengan siap dan perkataan yang kasar. Kalau kalian teruskan apa-apa, Jangan aku berusaha. Aku hilang. ya, Ini salah. Aku tidak boleh melakukan semua ini. Aku tidak ingin menjadi seorang pendusta dan malah mengambil neraka di akhirat nanti. sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh-penuhnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Terlebih kali orang yang mendustakan agama itulah orang-orang yang menghari anak yatim. Nah, apa nilai yang dapat diambil dari video tersebut? Anak yatim. Boleh mengganti anak yatim. Terus boleh nggak seorang yang dibasrai mengurus anak yatim itu merampas harta? Dosa apa yang diterima atau azab apa yang diterima oleh seseorang yang mendustakan apa yang Terus jatuh di sinar api. ya betul. Jadi, nah ini adalah sikap-sikap yang harus kita lakukan terhadap anak yatim. Pertama, tidak boleh kasar atau menghentikan anak yatim. Kemudian memberikan perhatian dan bantuan kepada mereka. Nah kalau misalkan kita ada kelebihan harta, kita bisa menyantuni kebutuhan mereka dan juga kebutuhan pendidikannya. Terus kita juga mendoakan kebaikan buat dia yang di masa depannya. Oke, ada yang tahu tidak Quran surah apa, dalil apa yang menjelaskan tentang perintah untuk menyayangi anak yatim dan tidak boleh mengganti anak yatim? Surah apa? Nah, Al-Maun itu termasuk surah yang berapa dalam Al-Quran, anak-anak? 107. Ada berapa ayat? 2 ayat.
peduli terhadap anak yatim serta fakir miskin. Nah, di sini yang saya tampilkan ya. Baca surah Al-Maun. Nanti kalian baca bersama-sama dengan tajwidnya, tepat, menurutnya yang jelas ya. Iya, iya, Dibaca bersama-sama dari ta'awud. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Oke, selanjutnya terjemahan dari surah Al-Maun. Coba dibacakan, dibacakan yang keras terjemahan dari surah Al-Maun. Ayat pertama, tahukah kamu orang yang merupakan agama? Maka itulah orang yang memperhatikan anak yatim dan juga tidak mengajak memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang membuat dia dan akan memberikan makan. Baik, terima kasih. Coba dilihat kita dikaji bersama dari ayat pertama. Tahukah kamu orang yang menistakan agama? Ayat kedua itu maka itulah orang yang mengasihi anak yatim dan tidak mengajak mereka memberi makan orang miskin. Jadi orang-orang yang menistakan agama gak cuma orang yang mengasihi anak yatim, tetapi yang Tidak mengajak orang miskin. Kemudian maka celakalah orang yang sholat. Nah, orang sholat kok celaka? Kenapa? Nah, dijelaskan di ayat kelima, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Orang yang lalai terhadap sholatnya itu yang seperti apa sih? lupa waktu sholat. Ya, lupa menunda-nunda sholat, kemudian sholatnya nggak khusyuk, pikirannya kemana-mana ya. Kemudian yang keenam, yang berbuat ria. Nah, ria di sini apa sih artinya ria? Pamer. Pamer. Dipamerin apa? Harta. Ya, nggak cuma harta, tetapi pamer ibadah juga bisa ya. Iya. Terus enggan memberikan bantuan. Nah, itu termasuk orang-orang yang Oke. Nah, kandungan surat Al-Maun itu kita dimintakan untuk menyayangi dan tidak menyakiti anak yatim. Kemudian kita harus peduli dan membantu fakir miskin. Kemudian sholat itu harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Nah, iya, dan menolong adalah perbuatan yang Benar. Oke, sebelum ke ada yang bisa memberi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini? Gak ada? Belum paham berarti? Coba di review bersama-sama ya. Saya akan jawab bersama-sama. Anak yatim itu apa sih? Yang kehilangan kita Kemudian kalau yatim piatu? Terus surah atau surah yang menjelaskan tentang Al-Maun terdiri dari berapa ayat? Saya termasuk surah yang ke di sini saya punya permainan. Nah, jadi ini permainan individu. Jadi cepet-cepetan mencari jawaban di dalam di sini. Ya, nanti tarik garisnya itu bisa vertikal, horizontal, atau miring gini, atau dari sini ke atas juga bisa ya, boleh. Nah, nanti saya bacakan soalnya, kalian cepat-cepat menjawab dan melingkari ya. Ini nggak boleh marinya sama aku. Kenapa? Sama aku beri-berinya ada speaker. Ada. dulu spidol. Cepet-cepetan ya. Ya. Kelompok anak. Nanti Ustazah bacakan satu soal. Nanti cepat siapa
Ayo bro, sama dulu. Terus kamu sampai satu orang yang udah maju, jangan maju lagi gantian sama yang lainnya ya. Oke. Soal yang pertama disebut apakah anak ya? Yakin? Ayahnya meninggal sebelum ia balik. Ya. Satu. Ya dicari jawabannya dua. Siapa nih? Coba nih maju sih. Nanti sih ya. Bukan ada dia. Boleh kira-kira ya, nggak harus gini. Saya punya makanan. Indri. Pakai spidolnya, spidolnya satu suka maju. Mana spidol itu? Aku. Ini di depan duduk. Ayo. Oh, Kan boleh ke tempat duduknya. Oh, aku ini barang. Terus hal yang kedua, surah apa yang berisi jadi kota Manakah selalu menunjukkan Malang. orang yang beribadah menjadi dipuji disebut ya cari Apa? orang yang Ya yang mana ya lu deh? Yo. terus kepedulian terhadap orang miskin termasuk ajaran dalam agama Islam. ya cari Ini aku. Bukan tulisan. Iya tidak. oke terakhir ya terakhir anak yang ayah ibunya meninggal sebelumnya balik disebut Iya baik. Cari. anak yang ayah ibunya meninggal sebelum ia balik Yatim piatu. G. adanya tuh cari Ada. Ini yang di mana? Oh iya. oke yang tadi sudah menjawab bisa maju ke depan Aldi nggak dapet sisi baru. Jauh lah. Nggak boleh. Bisa aku sih dengar. Kamu jangan pegang-pegang. Ya dirapikan lagi tempat duduknya. Kesimpulan materi kita pada hari ini adalah bahwasanya ibadah itu harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Orang yang beriman wajib peduli kepada anak yatim dan fakir miskin. Kemudian Allah mencela sikap ria dan lalai dalam beribadah. Kemudian budaya sosial adalah bagian penting dalam Islam. Oke, sudah dapat dipahami semuanya yang tadi kita tadi. Iya, Untuk pertemuan selanjutnya ini ya menghafalkan dan menghafalkan surah Al-Maun beserta artinya. Nah, karena cukup sekian pembelajaran materi kita pada hari ini, mari kita berdoa kafaratul majlis. Baca hamdalah dari kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, cukup sekian dari saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.